Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah kita bisa sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, pahala, dan tentunya semangat kita untuk terus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita merenungi satu hadis riwayat Tirmizi dari Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridhoi kepada Mu'adz bin Jabal. Qala, ia berkata, Qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah. Berikan informasi kepadaku ya Rasulullah dengan sebuah amal yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Jadi Mu'adz bin Jabal ini ingin diberikan informasi amal apa saja yang membuat beliau masuk surga. Wa yubaiduni anin nar, dan amal apa saja yang membuat aku dengan amal itu dijauhkan dari neraka. Qala, Rasulullah SAW menjawab, sa'altani an 'azim. Engkau sungguh telah bertanya kepadaku tentang sebuah perkara yang sangat besar. Wa innahu la yasirun 'ala man yasarrullahu 'alaihi. Dan sesungguhnya sungguh Allah akan memudahkan bagi orang-orang, dan sungguh itu adalah kemudahan atas orang-orang yang Allah mudahkan kepadanya. Jadi walaupun besar, kalau Allah sudah berkehendak untuk memudahkan, insya Allah dimudahkan Allah. Ta'budallah wa la tusyrik bihi syai'an. Engkau ibadah kepada Allah dan engkau tidak syirik kepada Allah. Itu yang pertama. Wa tuqimus shalah, engkau menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakat, engkau mengeluarkan zakat. Wa tasummu Ramadan, engkau saum pada bulan Ramadan. Wa tahujjul bait, dan engkau pun melakukan ibadah haji. Jadi amal-amal yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga dan menjauhkan seseorang dari neraka adalah: pertama, beribadah kepada Allah, jangan syirik. Kedua, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, saum pada bulan Ramadan, dan melakukan ibadah haji. Thumma qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ala adulluka ala abwabil khair. Inginkah aku tunjukkan kepada kamu pintu-pintu kebaikan? Kemudian Rasulullah bersabda juga, as-sawmu junnatun, saum itu adalah perisai. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar, dan sedekah itu bisa menghilangkan dosa sebagaimana air bisa memadamkan api. Was-salatu rajuli fi jawfil lail, dan salat malam yang dilakukan oleh seseorang. Thumma tala, kemudian Rasulullah membaca ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tatajafa junubuhum 'anil madaji hatta balagha ya'malun. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat surat As-Sajdah ayat 16. Jadi pintu kebaikan itu ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama adalah saum, yang kedua sedekah, dan ketiga sholat malam. Setelah itu kemudian Rasulullah bersabda juga, tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, ala ukhbiruka bi ra'sil amri kullihi wa umudihi wa dirwati sanamihi. Inginkah aku beritahukan kepadamu, hai Mu'adz,
pokok segala urusan, tiangnya dan puncaknya. Qultu, kemudian Mu'ad mengatakan, aku menjawab, bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah, aku ingin tahu apa yang disebut dengan puncak segala urusan, tiang urusan dan pokok urusan. Pokok urusan itu apa, tiang urusan itu apa, dan puncak urusan itu apa. Kemudian Rasulullah menjawab bersabda, Rasul amri al-Islam. Pokok segala urusan itu adalah al-Islam. Jadi kembalikan seluruh pokok perkara kepada Islam. Wa umuduhu as-salat, tiangnya adalah salat. Wa dirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. Wa dirwatu sanamihi al-jihad. Dan puncak perkara itu adalah jihad. Kemudian Rasulullah SAW thumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, ada ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Kata Rasulullah, inginkah aku ceritakan kepada kamu yang bisa menguatkan semua itu? Jadi yang bisa menguatkan yang disebutkan di atas itu apa saja? Kemudian qultu, Mu'ad mengatakan, bala ya Nabi Allah. Tentu ya Nabi Allah. Kemudian Rasulullah fa'akhadha bilisanihi. Kemudian Rasulullah memegang lisannya. Kuffa alaika hadha. Kata Rasulullah, jagalah lisanmu. Fakultu, maka aku, kata Mu'ad mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna lamu'akhiduna bima tatakallamu bihi, bima natakallamu bihi. Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa karena ucapan kita? Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, Rasulullah bersabda, fakilat ka ummuka ya Mu'ad. Ya, ini ungkapan untuk sesuatu yang bahaya gitu ya. Sakilat ka ummuka ya Mu'ad. Alangkah sedihnya ibumu Mu'ad gitu. Ya, karena kita mengatakan seperti itu. Wahal yukabbun nasu fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Apakah manusia masuk ke dalam neraka itu karena wajah mereka atau karena hidung mereka? Manusia masuk ke dalam neraka itu karena hasil panen lisan mereka. Jadi di hadis ini riwayat Tirmizi, Bapak Ibu sekalian, kita bisa mengambil kesimpulan ternyata ucapan yang kita ucapkan, perkataan yang kita ucapkan itu bisa berakibat surga atau bisa berakibat neraka. Maka hati-hatilah ketika kita berkata, hati-hatilah ketika kita mengucapkan kata-kata. Karena orang, kata Rasulullah, dimasukkan ke dalam neraka bukan karena wajah dan hidungnya, tapi karena ucapannya. Oleh karena itu bulan Ramadan ini memberikan manfaat betul bagi kita untuk sama-sama menjaga lisan kita, menjaga perangai kita, akhlak kita, agar kita senantiasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca Al-Quran dan tentunya melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Dan hadis ini silakan dilihat dalam Riyadhus Shalihin ada, kemudian juga dalam Arba'in juga ada. Hadis Arba'in itu Sahih Imam Nawawi. Demikian Bapak Ibu sekalian, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.